Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anika Ramadhani dengan NIM 14014220074. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi dari eh, mata kuliah pendidikan multikultural untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, untuk yang bab pertama mengenai hakikat kebudayaan, pengertian kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, wujud kebudayaan, budaya dan lingkungan, budaya dan non-budaya, serta peranata budaya. Pengertian kebudayaan. Menurut Margaret Mead tahun 1901 sampai dengan 1978, budaya adalah perilaku yang dipelajari dari sebuah masyarakat atau subkelompok. Ada banyak pengertian mengenai kebudayaan yang dipergunakan. Klughorn dan Gruber mencatat sekitar 175 definisi kebudayaan yang berbeda. Kujadiningrat mengartikan kebudayaan dalam arti sempit dan luas. Kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya. Unsur-unsur kebudayaan. Nah, unsur-unsur kebudayaan yang universal, yang pertama adalah sistem religi dan upacara keagamaan. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Keempat, bahasa. Kelima, kesenian. Keenam, sistem mata pencarian hidup. Dan yang ketujuh, sistem teknologi peralatan. Wujud kebudayaan dan lingkungan. Kalau kita perhatikan definisi budaya seperti diuraikan di atas, maka wujud kebudayaan bisa terdiri dari yang pertama wujud ideal, ada tata kelakuan yang bersifat abstrak, tak dapat diraba. Yang kedua, wujud kedua adalah sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ketiga adalah kebudayaan fisik yang bersifat paling konkret dan berupa benda yang dapat diraba dan dilihat. Budaya dan lingkungan. Lingkungan yang dapat mempengaruhi kelompok-kelompok sosial terdiri dari lingkungan fisik, sosial, dan lingkungan metafisik. Budaya adalah segala sesuatu yang ada campur tangan manusia, sedangkan non-budaya adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan yang belum mendapat sentuhan aktivitas manusia. Contoh lingkungan sosial, tari kancet, hapatai atau tari perang, tarian pahlawan Dayak Kenya berperang melawan musuhnya, seperti gambar di bawah ini. Gerakan tari ini sangat lincah, gesit, penuh semangat, diikuti oleh pekikan si penari. Dalam tari Kancet Pepatai, penari mempergunakan pakaian tradisional suku Dayak Kenya, dilengkapi dengan peralatan perang seperti mandau, perisai, dan baju perang. Tari ini diiringi dengan lagu Sakpaku dan hanya menggunakan alat musik sampe. Kebudayaan dan non-budaya. Hal-hal non-budaya ini mencakup benda yang keberadaannya sudah ada dengan sendiri atau ciptaan Tuhan yang tidak atau belum mendapat sentuhan aktivitas manusia. Benda-benda alamiah seperti batu, pohon, gunung, tanah, dan planet, sedangkan budaya mencakup sesuatu yang sudah mendapat sentuhan tangan manusia, misalnya batu, marmer, onyx, bonsai, bangunan, aturan makanan, dan lain-lain. Non-budaya, contohnya ini non-budaya adalah gunung pada gambar di bawah ini. Dan untuk budaya,
Contohnya adalah piramid. Pranata budaya. Pranata budaya dikelompokkan berdasarkan kebutuhan hidup manusia yang hidup dalam ruang dan waktu, yaitu pranata domestik dan kekerabatan, ekonomi, pendidikan, ilmiah, estetik, dan kreasi, religius, dan somatik atau jasmania. Hakikat pendidikan multikultural. Pengertian pendidikan multikultural untuk bab selanjutnya. Hakikat pendidikan multikultural, pengertian pendidikan multikultural, dasar pendidikan multikultural, tujuan pendidikan multikultural, fungsi pendidikan multikultural. Nah, pengertian pendidikan multikultural ini merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Dasar pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural paling tidak menyangkut 3 hal, yaitu 1. Ide dan kesadaran akan nilai penting keberagaman budaya, 2. Gerakan pembaruan pendidikan, dan yang ketiga adalah proses. Tujuan pendidikan multikultural, yaitu tujuan ini mencakup yang pertama pengembangan literasi etnis dan budaya, yang kedua perkembangan pribadi, yang ketiga klarifikasi nilai dan sikap, keempat kompetensi multikultural, yang kelima kompetensi multikultural, yang keenam memperkuat pribadi untuk reformasi sosial, yang ketujuh persamaan dan keunggulan pendidikan. Nah, fungsi pendidikan multikultural sendiri, menurut The Nation, mengajukan sejumlah fungsi yang menunjukkan pentingnya keberadaan dari pendidikan multikultural. Fungsi tersebut adalah yang pertama memberi konsep diri yang jelas, yang kedua membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya, yang ketiga membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realistis itu memang ada pada setiap masyarakat. Yang keempat membantu mengembangkan pembuatan keputusan, decision making, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Dan yang kelima mengenal keberagaman dan penggunaan bahasa. Kemudian teori pendidikan multikultural menurut Forskellen, jika budaya itu merupakan suatu bangsa memiliki banyak segi, nilai-nilai, dan yang lainnya. Budaya itu dapat disebut pluralisme, budaya kultural pluralisme. Ia menggambarkan pluralisme budaya itu dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. James Banks menyatakan bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ia menjelaskan bahwa siswa harus diajar memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan, knowledge construction, dan interpretasi yang berbeda-beda. Siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan. Kemudian menurut Bill Martin, keseluruhan isu tentang multikulturalisme memunculkan pertanyaan tentang perbedaan yang nampak sudah dilakukan berbagai teori filsafat atau teori sosial. Sebagai agenda sosial dan politik, jika multikulturalisme lebih dari sekedar tempat
bernaung berbagai kelompok yang berbeda, maka harus benar-benar menjadi pertemuan dari berbagai kelompok itu yang tujuannya untuk membawa pengaruh radikal bagi semua umat manusia lewat pembuatan perbedaan yang radikal. Nah, teori pendidikan multikultural menurut J. Beck Metestik berpendapat tentang masyarakat multikultural di masyarakat berat berkaitan dengan norma atau tatanan. Matustik mengatakan semua segi dalam pembicaraan budaya saat ini mengarah pada pemikiran kembali norma barat, the Western Canon, yang mengakui bahwa dunia multikultural adalah benar-benar nyata adanya. Nah, teori yang terakhir itu menurut Judith M. Green, multikulturalisme ini bukan hanya unik di Amerika Serikat saja, negara lain pun harus mengakomodasi berbagai kelompok kecil dari budaya yang berbeda. Kelompok-kelompok ini biasanya bertoleransi terhadap keuntungan budaya yang dominan. Untuk selanjutnya, pendekatan terhadap pendidikan multikultural. Pendekatan ini meliputi pendekatan kontribusi, pendekatan aditif, pendekatan transformasi, dan pendekatan aksi sosial. Nah, yang pertama adalah pendekatan kontribusi. Pendekatan kontribusi cirinya yaitu memasukkan pahlawan dari suku, bangsa, atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Pendekatan ini mengajak peserta didik untuk mengenal latar belakang pahlawan-pahlawan yang telah berjuang di Indonesia. Kemudian kedua, pendekatan aditif. Dalam pendekatan aditif, peserta didik diminta untuk berteman atau berjabat dengan berbagai suku dan latar belakang yang berbeda sebanyak-banyaknya agar memberikan wawasan yang luas mengenai keberagaman budaya, kehidupan, persahabatan, dan pengetahuan. Kemudian pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi mengajarkan peserta didik untuk membuka sudut pandang untuk melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif sudut pandang etnis. Dalam pendekatan transformasi, peserta didik ditanamkan nilai-nilai budaya sehingga dapat berkompetisi, beradu argumen, dan berani melihat perspektif yang berbeda. Kemudian pendekatan aksi sosial. Pada pendekatan aksi sosial, siswa telah diminta untuk menerapkan langsung tentang konsep, isu, masalah yang diberikan kepada siswa. Tujuan pembelajaran aksi sosial ini untuk mendidik siswa melakukan kritik sosial, mengambil keputusan dan melaksanakan rencana alternatif yang lebih baik. Kemudian materi yang selanjutnya, karakteristik pendidikan multikultural. Pada bab ini akan mempelajari tentang karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara, karakteristik Indonesia sebagai multikultural, wawasan multikultural lokal, nasional, dan universal. Karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara. Yang pertama, pendidikan multikultural di Inggris. Pendidikan multikultural di Inggris ini terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1950-an. Pada awalnya, Inggris terkenal sebagai masyarakat yang monokultur dan baru sesudah Perang Dunia Kedua menjadi multikultur dengan kedatangan tenaga kerja dari kepulauan Karibia dan India. Pendidikan multikultural berkembang sejalan dengan adanya banyaknya kaum imigran yang memasuki Inggris, namun masih terdapat perlakuan yang diskriminatif sehingga memunculkan berbagai gerakan yang berlatar belakang kebudayaan. Kelompok kulit berwarna tidak kompetitif dengan budaya dominan yang menguasai sumber pendidikan. Demikian juga dengan penulisan sejarah Inggris Raya yang kurang menguntungkan pada kelompok minoritas.
Yang kedua, pendidikan multikultural di Australia. Australia tidak dapat menahan masuknya imigran dari benua Asia dan Pasifik dengan jumlah banyak dalam waktu yang sangat cepat, sehingga Australia tidak dapat menutup ekonominya bagi mereka. Akibatnya, Australia mengubah kebijakannya dari White Australia Policy ke Multicultural Policy. Dampak dari perubahan kebijakan itu membuat orang aborigin meningkatkan kepercayaan dirinya. Aborigin, penduduk asli Australia berasal dari benua Asia, menyusul imigran dari Eropa yang sebagian merupakan orang hukuman yang dibawa oleh Kapten Arthur Phillip. Pada mulanya, imigran pertama yang masuk ke Australia adalah para narapidana serta pembangkang politik yang berasal dari Irlandia. Kemudian, kedatangan orang Jerman yang terusir dari negerinya karena masalah agama menyusul orang India dan Cina sebagai pekerja kasar. Ketika diketemukan emas di New South dan Victoria, mulai berdatangan para pekerja dari berbagai bangsa. Paham multikulturalisme di Australia berkaitan dengan perkembangan politik, terutama partai buruh. Kemudian, karakteristik masyarakat multikultural. Berikut ini karakteristik masyarakat multikultural. Yang pertama, mempunyai nilai dan norma yang disepakati bersama. Terbentuknya masyarakat multikultural terjadi karena adanya nilai dan norma yang telah disepakati bersama. Di Indonesia, nilai dan norma dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disepakati oleh semua warga negara Indonesia. Kedua, terbentuknya segmentasi. Keberagaman dalam masyarakat bisa membuat masyarakat tersebut membentuk kelompok yang berdasarkan kesamaan identitas, sehingga menghasilkan subkebudayaan berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang ketiga, bersatu dengan proses integrasi yang lambat. Perbedaan yang ada pada masyarakat multikultural membuat proses integrasi menjadi lambat. Integrasi pada masyarakat multikultural dapat didorong dengan rasa ketergantungan antar kelompok, masyarakat, dan cita-cita masa depan. Kemudian, yang keempat, rawan terjadi konflik. Keberagaman pada masyarakat multikultural rawan menyebabkan terjadinya konflik. Konflik tersebut dapat dipicu karena individu dengan individu atau antar kelompok. Hal ini terjadi jika tidak adanya sikap toleransi antar masyarakat. Dan yang kelima, memunculkan dominasi kelompok dominan pada masyarakat multikultural yang memiliki keberagaman serta jumlah yang berbeda-beda membuat terciptanya istilah kelompok mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas memiliki kecenderungan untuk mendominasi berbagai sektor, seperti ekonomi, budaya, dan sistem politik. Jika tidak dikelola dengan benar, maka dapat menyebabkan konflik sosial. Kemudian, identifikasi budaya lokal. Nah, identifikasi budaya lokal merupakan identifikasi budaya yang bersifat langsung, dekat, dan secara fisik ada di sekelilingnya. Budaya ini biasanya dikenalkan oleh keluarga dan kerabat dekat. Biasanya berwujud perilaku pembudayaan. Tiap daerah di Indonesia memiliki kekhususan yang dapat menjadi identitas daerah itu. Kekhasan itu bisa jadi karena ras, sejarah, lokasi, agama, dan kepercayaan yang dianutnya. Pelajar mengakui dan mengapresiasi budaya lokal sendiri, misalnya etnis yang mengakui lebih khusus ke etnisnya masing-masing.
dan belajar mengapresiasi budaya atau etnis pelajar lain di lingkungannya. Kemudian, identitas budaya nasional. Pancasila dan tinggal bersama. Dalam wadah negara memerlukan ide yang dapat mempersatukan berbagai identitas budaya lokal itu dalam bentuk identitas budaya nasional. Ada dua ide yang perlu dimiliki setiap warga negara Indonesia, yaitu persatuan dalam perbedaan, wawasan kebangsaan atau nasional, dan perbedaan dalam persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Kita memiliki simbol identifikasi budaya nasional antara lain seperti batik, keris, Candi Borobudur, Bali dengan segala atribut yang menyertai. Identitas budaya nasional ini berasal dari identifikasi budaya lokal yang sudah banyak dikenal secara nasional bahkan internasional. Identitas budaya nasional ini sudah dijadikan simbol kenegaraan dan menjadi ciri khas keindonesiaan. Identifikasi budaya universal. Perkembangan identifikasi global memberi kesempatan pada pelajar untuk melihat sebagaimana bangsa kita menyesuaikan diri dengan masyarakat dunia, yang memungkinkan pelajar memahami lebih baik bahwa tindakan suatu negara tidak hanya harus dilihat kaitannya dengan pengaruhnya pada negara ini, namun juga apa pengaruhnya pada dunia keseluruhan. Siswa yang telah mengembangkan identitas nasional dan etnis yang kuat seharusnya memiliki perspektif untuk mengembangkan juga identitas global yang membuat mereka menjadi warga masyarakat dunia yang lebih baik. Contoh budaya universal adalah permainan sepak bola. Tidak ada satu negara pun yang tidak mengenal sepak bola. Seluruh dunia mengenal sepak bola dan ingin tampil dalam kejuaraan dunia sepak bola. Salah satu kebudayaan universal di bidang olahraga yang paling digemari di seluruh dunia adalah sepak bola. Selain itu, terdapat Ka'bah sebagai simbol pemujaan yang juga merupakan identitas budaya universal yang diakui seluruh dunia, terutama umat Islam. Untuk selanjutnya, akan membahas mengenai problema pendidikan multikultural di Indonesia yang berisi problema penyakit budaya. Terdapat materi mengenai prasangka, stereotip, etnosentrisme, rasisme, diskriminasi, dan scapegoating atau kambing hitam, dan problem pembelajaran pendidikan multikultural. Yang pertama, problema pendidikan multikultural di Indonesia ada keberagaman identitas budaya daerah. Keberagaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Dengan adanya pendidikan multikultural itu diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling berkomunikasi. Yang kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keberagamannya. Kemudian, problem penyakit budaya. Yang pertama, terdapat prasangka. Prasangka ini mengandung sikap, pengertian, keyakinan, dan bukan tindakan. Jadi, prasangka tetap ada di pikiran. Prasangka itu hanya berupa pikiran-pikiran atau prasangka-prasangka saja dan tidak berupa tindakan. Nah, yang kedua ada stereotip. Salah satu bentuk prasangka antar etnis atau ras. Orang cenderung membuat kategori atas tampilan karakteristik perilaku orang lain berdasarkan kategori ras
jenis kelamin, kebangsaan, dan tampil ke komunikasi verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, etnosentrisme, kecenderungan untuk menempatkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Yang keempat, rasisme. Rasisme terjadi karena adanya perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan yang didasarkan oleh warna kulit, suku, ras, serta asal-usul seseorang. Yang kelima, diskriminasi. Diskriminasi ini mengarah pada tindakan yang biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki prasangka kuat akibat tekanan tertentu. Misalnya, tekanan budaya, adat istiadat, kebiasaan, atau hukum. Dan yang terakhir, keenam adalah kambing hitam. Kalau individu tidak bisa menerima perlakuan tertentu yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat ditanggungjawabkan kepada orang lain. Kemudian materi tentang problema pembelajaran pendidikan multikultural. Terdapat beberapa permasalahan awal pembelajaran berbasis budaya pada tahap persiapan awal, antara lain yang pertama, guru kurang mengenal kebudayaannya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik. Yang kedua, budaya kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap khasanah budaya masing-masing dalam konteks budaya masing-masing dalam konteks pengalaman belajar yang diperoleh. Pada kenyataannya, berbagai dimensi dari keberagaman budaya Indonesia dapat menimbulkan masalah yang dalam prosesnya pembelajaran, terutama dalam kelas yang budaya etnis peserta didiknya sangat beragam. Antara lain, yang pertama, masalah seleksi dan integrasi isi. Mata pelajaran sejauh mana guru mampu memilih aspek dan unsur budaya yang relevan dengan isi dan topik mata pelajaran. Kemudian, sejauh mana guru dapat mengintegrasikan budaya lokal dalam mata pelajaran yang diajarkan, sehingga pembelajaran dapat bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan. Yang pertama, terdapat aspek budaya. Manakah yang dapat dipilih sehingga dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep kunci secara lebih tepat. Kemudian, bagaimana guru dapat menggunakan frame of reference dari budaya tertentu dan mengembangkannya dalam perspektif ilmiah. Kemudian terdapat bagaimana guru tidak biasa dalam mengembangkan perspektif itu. Misalnya, kincir air diambil sebagai frame of reference dari khasanah budaya lokal tradisional, tetapi dapat dipakai untuk menjelaskan TLTA. Materi selanjutnya mengenai pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia dapat berbentuk yang pertama, penambahan materi multikultural yang dalam kualisasinya berupa pemberian materi tentang berbagai budaya yang ada di tanah air dan budaya berbagai belahan dunia. Pesan multikultural bisa dititipkan pada semua bidang studi atau mata pelajaran yang memungkinkan untuk itu.
Yang kedua, berbentuk bidang atau mata pelajaran yang bersifat sendiri. Sekarang sudah ada perintisan yang dilakukan dalam bentuk satu mata pelajaran atau bidang studi yang berdiri sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan multikultural sebagai ide, gerakan reformasi, dan proses tidak dilakukan sambil lalu dan seingatnya, namun benar-benar direncanakan secara sistematis. Dan yang terakhir, berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural ini berkaitan dengan tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi dari kelompok yang berbeda. Materi selanjutnya mengenai prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Ada 3 prinsip yang digunakan dalam menyusun program pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural sebagai ide atau sebuah ide, maka pendidikan multikultural ini harus memperkenalkan pengetahuan tentang berbagai kelompok dan organisasi yang menentang penindasan dan eksploitasi dengan mempelajari hasil karya dan ide yang mendasari karyanya. Yang kedua, pendidikan multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan. Pendidikan multikultural dapat dipandang suatu gerakan reformasi yang mengubah semua komponen kegiatan pendidikan mensangkut nilai-nilai yang mendasari aturan prosedural, kurikulum, bahan ajar, struktur organisasi, dan pola kebijakan. Dan yang terakhir dari prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia ini, pendidikan multikultural sebagai proses. Pendidikan multikultural bermaksud untuk mengubah struktur lembaga pendidikan sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan akademis. Materi yang selanjutnya mengenai peranan sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Yang pertama, peranan sekolah sebagai sistem sosial. Variabel dan faktor sekolah sebagai sistem sosial itu antara lain: 1. Kebijakan dan politik sekolah. 2. Budaya sekolah dan kurikulum yang tersembunyi. 3. Gaya belajar dan sekolah. 4. Bahasa dan dialek sekolah. 5. Partisipasi dan input masyarakat. 6. Partisipasi. Maaf, ini terdapat dua hal yang sama. Untuk selanjutnya, peran sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan budaya. Jika prasangka dan diskriminasi direduksi dalam satu kelompok, keduanya biasanya ditujukan pada kelompok lain atau keduanya mengambil bentuk yang baru. Karena tujuan pendidikan multikultural tidak akan pernah tercapai secara penuh. Kita harus bekerja berencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan perasaan pendidikan bagi semua siswa. Nah, sekian materi hasil rangkuman dari mata kuliah pendidikan multikultural. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.